Seorang wanita muda ditemukan sudah tak bernyawa di salah satu kos-kosan orang lain. Bahkan kali ini berita jadi menggegerkan karena ternyata orang yang menyewa kos-kosan kabur dan tak ditemukan cukup lama. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Bantul, Yogyakarta. Saat itu ada seorang lelaki bernama Henry Muhammad Ramdan berusia 33 tahun berasal dari Bandung. Dirinya merantau ke Yogyakarta untuk bekerja di Yogyakarta di salah satu kafe di sana. Di Jogja, Henry sendiri kos-kosan di Kota Batu, Jalan Yogyakarta. Henry sendiri sudah cukup lama tinggal di kosan tersebut, sudah 1 tahun. Menurut tetangga penghuni kosan, Henry tak kenal dengan siapapun, tak dekat dengan siapapun. Henry hanya kelihatan saat dirinya pergi kerja dan pulang kerja saja. Tepatnya di tanggal 24 Februari 2024, manajer kafe di tempat Henry bekerja meminta salah satu pegawainya untuk datang ke kosan Henry. Mengingat sudah 4 hari Henry tak bekerja, hari terakhir dirinya bekerja cuti 1 hari. Manajer dari Henry pun takut terjadi sesuatu hingga meminta salah satu pegawainya menyusul Henry. Sampai di kosan Henry, temannya pun langsung ke lantai 2 mengetuk pintu kosan Henry, namun ternyata sepi. Tak lama dirinya pun menyadari mencium bau busuk tak sedap dari kamar Henry. Karena penasaran, dirinya pun mengintip kamar Henry melihat cairan berwarna merah hingga tak jadi membuka pintu. Teman dari Henry pun langsung lapor kepada pihak kepolisian dan juga pada RT setempat. Hingga akhirnya tak lama pihak kepolisian datang ke TKP dan di sana pintu terkunci. Pihak kepolisian pun mengambil cara dengan mendobrak pintu tersebut. Saat pintu didobrak ditemukan sesosok jasad wanita yang sudah berbau dan bengkak, ditemukan banyak luka dan banyak tikaman. Polisi menyelidiki dan menemukan satu tas milik korban. Di dalamnya ada identitas seorang wanita bernama Faradian berusia 23 tahun. Farah sendiri warga Sleman, seorang mahasiswa perpajakan semester akhir. Bahkan Farah sendiri sudah bekerja di salah satu perusahaan di dekat rumahnya. Polisi juga mendapatkan kabar dari anak kosan, ternyata kamar tersebut adalah kamar milik Henry. Menyewa kamar kosan tersebut sudah setahun lamanya. Kini Henry sendiri menghilang, tak bisa ditemukan oleh siapapun, bahkan handphonenya tak bisa dihubungi. Hingga akhirnya pihak kepolisian pun melakukan pencarian terhadap Henry. Jasad Farah sendiri dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi, bahkan pihak kepolisian pun mengabari keluarga dari Farah dan datang ke rumah sakit. Hasil otopsi menyebutkan kalau Farah mendapatkan banyak tikaman, benturan, dan senjata tajam hingga akhirnya dirinya mengeluarkan minyak cairan merah dan membuat tak bernyawa. Jasad Farah sendiri dikembalikan ke keluarganya usai dilakukan otopsi. Menurut pihak kepolisian, kalau Farah saat ditemukan sudah berpulang 3-4 hari lalu. Keluarga Farah menyangka kalau Farah sibuk kerja dan kuliah, namun tak menyangka ternyata mendapat kabar seperti ini. Menurut keterangan dari keluarga Farah saat Farah keluar malam hari, dirinya keluar tanpa make up usai mendapatkan telepon. Keluarga Farah berpikiran kalau Farah ke tempat kerja dan menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya. Namun ternyata beberapa hari Farah tak pulang, keluarga pun melaporkan kepada pihak kepolisian dan mencari Farah. Pihak kepolisian menyelidiki kasus ini dan melakukan pencarian terhadap Henry, penyewa kos-kosan tersebut. Berkat kerja keras pihak kepolisian menemukan di mana keberadaan Henry, meskipun susah karena Henry sudah kabur dari Yogyakarta. Pihak kepolisian sempat datang ke rumah Henry di Bandung, namun keluarganya tak tahu keberadaan Henry, bahkan kaget sang anak dapat masalah hukum. Saat itu Henry memang sempat pulang ke Bandung sebentar menengok sang ibu dengan motor. Saat itu pun mengaku dirinya akan kembali ke Yogyakarta. Saat polisi menyelidiki kamar Henry, ditemukan baju-baju dengan cairan merah, dan tak lama teman Henry pun melaporkan kepada pihak kepolisian kalau Henry baru saja menghabisi seseorang. Meski pihak kepolisian sudah bekerja keras, namun tetap tak menemukan di mana keberadaan Henry. Hingga akhirnya 20 hari kemudian, Henry ditemani keluarganya menyerahkan diri ke Polres. Henry pun dikembalikan ke Yogyakarta dan mendapatkan penyelidikan di sana. Henry pun bahkan jujur mengatakan di mana keberadaan motor dari korban. Setelah diinterogasi pihak kepolisian, Henry menceritakan kronologisnya. Henry dengan Farah berkenalan di sosial media, mereka pun komunikasi tiap hari hingga akhirnya janjian. Keduanya janjian bertemu di kos-kosan Henry. Saat itu Farah menggunakan motornya datang ke kosan Henry. Pertemuan pertama mereka, namun saat itu Henry dengan kondisi mabuk dan membuat Farah kesal. Bahkan Henry memaksa Farah untuk melakukan dan Farah menolak, hingga akhirnya Farah pun menjerit. Panik dan takut karena teriakan dari Farah, hingga akhirnya Farah pun dibekap oleh Henry dan dibenturkan beberapa kali ke lantai. Aksi dari Henry ini nampaknya membuat Farah tak bernyawa, dan saat itu Farah pun ditinggalkan di kosan Henry begitu saja, dikunci dari luar. Henry bahkan tak lupa membawa handphone, uang, emas, dan juga motor dari Farah. Terkait permasalahan ini, Henry pun diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya divonis pasar berlapis.
Segera mendapatkan hukuman, Henry pun terancam hukuman seumur hidup hingga hukmat. Keluarga dari Henry tak menyangka sang anak bekerja namun ternyata melakukan aksi hukum di Yogyakarta. Sementara keluarga dari Parah tak menyangka sang anak yang saat itu keluar malam tak bilang. Sang anak Parah yang saat itu keluar usai mendapatkan telepon bahkan tak persiapan tak dandan apapun, pulang ke rumah usai mendapat kekerasan dari lelaki yang baru dikenalnya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.